Keluarga pedangdut Iis Dahlia belakangan ini tengah menjadi sorotan publik. Bahkan wanita berusia 50 tahun tersebut kerap menjadi bahan kritikan pedas dari para warganet. Terlebih, baru-baru ini dirinya juga sempat menjadi buah bibir lantaran momen sungkem sang putri Salsabila Juwita kepada Satrio Dewandono dinilai terlalu berlebihan. Sontak, hal itu pula yang menjadi sebuah tekanan yang turut dirasakan oleh kedua anaknya melihat sang ibunda yang tengah menjadi bulan-bulanan netizen. Dan mengenai banyaknya cuitan pedas yang terus menerpa dirinya dan keluarga kecilnya, Iis Dahlia pun akhirnya buka suara dan turut mencurahkan isi hatinya lantaran gunjingan para netizen yang terus menghantam keluarganya. Lantas, seperti apakah curhat Iis Dahlia mengenai cobaan yang saat ini menimpa dirinya? Sedih sih, sakit sih, sedih. Mudah-mudahan ini menjadi susah sih, tapi kalau gue ngomong panjang lebar juga percuma ya kan. Ya, mudah-mudahan mereka tahu bahwa kita sekeluarga itu merasain sakit, cacian, hinaan kalian gitu. Dan kalian tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarga gue. Bagaimana kita saling menyayangi, saling ngebonding. Nggak pernah ada yang namanya berantem di dalam keluarga gue. Keluarga besar, nggak ada yang namanya berselisih. Jadi kalau kalian nggak tahu, nggak usahlah bikin konten, nggak usahlah cuman mau mendapatkan duit dengan kesakit hatian orang tuh ada impactnya loh, ada karmanya loh. Ya kita tunggu aja karmanya nanti akan balik ke orang-orang yang mencaci kita ya. Menyikapi hal itu kayak gimana sih? Ya udah kita berdoa aja begitu ya. Ya bahkan kan kedekatan antar anggota keluarga juga sampai disorot gitu. Mungkin seperti apa untuk anak-anak sendiri? Biarin aja mereka yang bikin konten, yang menggiring opini, nanti akan dapat karmanya. Udah gitu aja. Tapi anak-anak menyikapinya seperti apa mungkin? Iya santai nggak santai lah ya. Gue aja sakit apalagi anak-anak. Berat lah, cuman ya jalanin aja. Itu yang selalu saya cerita sama Devano sama Salsa bahwa untuk menjadi seorang artis tuh nggak gampang, tapi yang penting attitude-nya baik, punya kemampuan, mentalnya kalau zaman sekarang mentalnya harus kuat karena sosial medianya parah, gila banget Indonesia netizennya. Jadi kalau umpamanya mentalnya nggak kuat bisa gila, ya itu harus ya awal. Tapi sekarang nggak. Kalau kakak kayak mama dong kuat kan lo? Iya. Aku tuh bukan orang yang kalau ada fase-fase berat dalam hidup, permasalahan dalam hidup dipikirin, enggak. Jadi aku ngerasa bahwa ya udah perjalanan hidup seperti itu, setiap orang punya problematikanya sendiri. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau aku bawa santai aja. Itu tapi sekarang alhamdulillah mudah-mudahan dia sudah bisa mengatasi itu dan sudah bisa menerima bahwa netizen di Indonesia seperti itu. Saya selalu bilang bahwa enggak semua orang suka sama kita, jadi harus bisa dihadapi. Berat nggak berat lah ya, harus dihadapin aja, diajak ngobrol aja. Kalau anak-anak sekarang lebih diajak ngobrol. Mungkin waktu saya kurang, tapi saya selalu intens komunikasi di telepon. Kita bersyukur aja udah 51 tahun ini, mudah-mudahan banyak berkah, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan biar bisa kerja. Pengen satu doang, pengen lihat anak-anak gue menikah dan punya cucu. Terlepas dari gunjingan para netizen kepada dirinya, nyatanya hal tersebut tak memutuskan semangat anak dari Iis Dahlia, yakni Salsabila Juwita, untuk terus berkarya di dunia tarik suara. Ya, keputusannya untuk mengikuti jejak sang ibunda di dunia tarik suara kini membuat nama Salsa juga kerap dianggap sebagai penerus sang ibunda yang sukses bergelut di dunia musik tanah air sejak tahun 90-an. Lantas, seperti apa jawaban Iis Dahlia mengenai sang anak yang memutuskan untuk mengikuti jejaknya sebagai seorang penyanyi? Enggak dong, karena kan juga bikin lagunya sendiri. Jadi mama tuh taunya pas lagunya udah jadi aja. Gue tuh nggak pernah maksa-maksa anak. Jadi aku tuh nggak pernah maksa-maksa. Aku pikir dia tuh kongko di studio, kan kita memang di rumah ada studio. Memang teman-temannya kan ada dari berbagai macam lah. Kalau kakak tuh ya ada geng apa? Ada geng teater. Ya ada geng teater, ada geng musik gitu. Aku pikir ya udah lagi nyanyi-nyanyi aja di dalam studio. Tapi terus dia bilang gini, mah, dia dengerin deh aku bikin lagu sama teman-teman gitu. Iya lagunya enak ya, tapi kok bahasa Inggris agak-agak, kan dia kan kalau ngomong bahasa Inggris kan kayak bule banget gitu dulu.
Aku kalau dia kalau marah dalam bahasa Inggris terus gue bilang gini, hey, slowly, I'm in Indramayu. Kan kalau aku ngerti kalau orang ngomong bahasa Inggris tapi pelan, kalau udah ngomong apa sih anak gue gitu. Kalau aku karena kalau musik itu kan sebenarnya bahasanya universal ya kan. Yang penting tuh kalau umpamanya dengerin musik itu melodinya kita tahu, melodinya kita suka, pasti akan masuk di otak kita gitu. Nah kayak Albuquerque ini aku tuh suka melodinya gitu. Dan kalau menurut aku ini dari sekian singlenya Salsa, mungkin karena ini bikin sendiri terus dia sama temen-temennya dari pertama dari mentah sampai jadi dia bikin sendiri, jadi aku ngerasanya dia nyamannya di sini dan aku ngerasa bahwa genrenya kakak memang di sini gitu. Dia nggak boleh yang suara-suara tinggi, yang santai kayak gini anak-anak milenial lah istilahnya gitu. Dia kayaknya di sini di apa sih kak kalau genre ini R&B. Kalau pilihan bermusik kalau buat sekarang sih masih fokus di R&B dulu ya buat single ini sama nanti EP yang mau rilis. Buat nanti explore ke genre musik lain nggak menutup pintu. Ada itu kalau aku ya kalau buat songwriting aku tuh suka banget sama Taylor Swift. Terus abis itu sama kemarin aku baru nonton Phoebe Bridgers. Dia tuh salah satu songwriter favorit aku juga dan itu keren banget show-nya. Terus kayak siapa lagi ya? Sekarang lagi suka songwriter kalau luar negeri itu lagi suka Mitski. Lagi suka Niki Zevanya, terus habis itu kalau buat producing lagi suka Soyeon, Neji Idol, dia kalau buat producing keren banget, terus dia ternyata seumuran aku, jadi ternyata anak-anaknya seumuran aku tuh juga bisa, karena nyanyi dangdut tuh kan susah ya, terus habis itu kalau dangdut udah mama aja lah, mama dangdut, Devano pop, aku R&B, jadi semuanya beda-beda. Tapi kalau di panggung mah boleh, kalau off air ya, maksudnya kalau umpamanya lagi ngumpul keluarga kayak kemarin Devano kan nyanyi. Oh iya boleh, Ya, kalau boleh. lagi tapi kalau umpamanya mau doang. ya kalau mau bikin single mungkin harus dipikirin lah, paling nggak mungkin di dalam satu lagu itu ada campur-campur ya kan, ada dangdut, ada pop, ada R&B, boleh tuh is the family. Nggak matching udahlah biar dia sendiri, karena kan maksudnya kan ini eranya mereka anak-anak muda gitu, jadi biarin kita support aja. Kalau mungkin kakak ngerasa bahwa teman-teman mamanya dia lagi pengen berkolaborasi ya nggak menutup kemungkinan ya kak. Pastilah kalau kita tuh kalau hal-hal kayak gitu mah kita ngobrol aja bisa sambil diselipin ya kak. Untuk menjadi seorang artis. Tapi aku sih bilang ke kakak bahwa kita itu kan kebanyakan ngumpul di rumah, mau temannya dia mau teman aku gitu, di rumah kita gitu. Jadi aku bilang dan alhamdulillah teman-teman aku tuh aku bilang gini, itu semuanya sukses. Jadi kamu harus lihat kenapa mereka bisa sukses, karena dia juga ngelihat secara langsung gitu, bukan dari media televisi tapi memang keseharian gitu. Bahwa kita itu harus attitude-nya baik, cara kemampuan olah vokalnya juga harus terus belajar gitu. Dan alhamdulillah sih kalau menurut aku anak-anak aku bukan karena mereka anaknya Iis Dahlia, bukan Salsa karena anaknya saya, tapi karena dia memang punya bakat. Kalau les vokal mah dari kecil, dari TK. Tapi dia nih emang dari TK udah pokoknya kalau ada panggung, ada mic, dia pengennya pegang mic, ke panggung terus joget-joget. Kakak kan yang dari kecil nari-nari ini biasanya sampai bedaknya dibedakin sama guru lu sampai tebal banget. Udah ada bakat berarti mamanya. Memang dia ini kayak nari-nari apa gitu, pokoknya dunia kesenian dia suka. Dia tuh teater juga jago, Broadway loh. Broadway Broadway kan susah ya, ada nari, ada apa, bahasa Inggris pula. Kalau emaknya main Indramayu. Kalau kakak tuh kenapa sih pengen jadi penyanyi? Karena emang enggak, kalau aku tuh kan sebenarnya bikin lagu tuh iseng-iseng doang kan awalnya sama teman-teman. Jadi daripada kalau di rumah tuh bisa sampai pagi itu tuh, jadi ya udah di studio kita bikin lagu gitu. Kenapanya mungkin karena kakak dari kecil juga sudah ngikut mama di panggung-panggung gitu kan gitu. Jadi ya mungkin ya karena darahnya juga mengalir, darahnya siapa sih emak kamu? Jadinya kan ya memang dibandingin kayak Devano aja yang laki kita suruh jadi pilot aja dia pengennya jadi seniman. Ya udah memang berarti darahnya mamanya cukup kental ke anak-anak gitu. Sebagai orang tua ya kita support aja selagi ini adalah kegiatan positif kan.